Asap kebakaran hutan lahan yang melanda Kalimantan, Indonesia mulai mempengaruhi kawasan negara tetangga di ASEAN. Sarawak, Malaysia menutup ratusan sekolahnya akibat asap mengganggu udara. Asap karhutla Kalimantan Barat menyebar ke Sarawak, Malaysia hingga kualitas udara pun memburuk. Pemerintah menutup sekolah sebanyak 591 sekolah dari 10 distrik selama 2 hari ini. Penutupan sekolah sementara ini diberlakukan sambil memantau perkembangan kualitas udara asap dari kebakaran hutan di Kalimantan. Kebijakan ini diberlakukan karena 200.000 murid sekolah di Sarawak, Malaysia terpapar kualitas udara buruk akibat asap karhutla. Sementara itu pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat merespon terkait asap yang mulai sampai ke Malaysia. Dirinya menyebut hal itu karena angin. Kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Sarawak ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi suka bolak-balik gitu. Tapi sekarang mitigasi dan pemadaman terus-terusan kerja keras mereka. Kita berdoa akan kerja keras. Di tengah kebakaran hutan yang melanda, beberapa sungai di Kalimantan dilaporkan pun menyusut di tengah cuaca panas. Dari rekaman video amatir warga, terpantau debit air sejumlah sungai besar di Kalimantan mengalami penyusutan. Bahkan tak sedikit sungai yang terlihat dasarnya. Akibatnya, aktivitas distribusi logistik masyarakat pun jadi terganggu lantaran jalur sungai yang selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi pergerakan barang dan kebutuhan masyarakat. Unjuk rasa menuntut pemerintah serius tangani kebakaran hutan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan diwarnai kericuhan. Mahasiswa memberikan batas waktu 2 pekan pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan karhutla. Saling dorong antara mahasiswa dengan polisi terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mahasiswa dicegat saat berupaya masuk ke halaman gedung DPRD agar aksi mereka ditanggapi anggota dewan. Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel berunjuk rasa mengkritisi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai belum maksimal dan mengancam kesehatan masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah serius menangani karhutla yang tiap tahun terjadi. Perlu kami sampaikan bahwasanya tindakan-tindakan yang dihadirkan atau jawaban-jawaban yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan bersifat normatif dan diusahakan. Kita mau langkah konkret dengan tenggat waktu yang sudah kami sebutkan tadi di poin tuntutan, tapi mereka semua tidak bisa berani menjawab. Kami ikut terlibat langsung juga untuk janganlah kita ini kan menyalah, menuduh, meniwas itu sangat gampang. Bagaimana di lapangan? Jadi kalau untuk divonis hanya 2 minggu, rasa itu terlalu naik. Mahasiswa menyatakan aksi lanjutan akan digelar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran yang tengah memadamkan karhutla di Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur, pontang-panting menyelamatkan diri setelah arah angin tiba-tiba berbalik ke arah mereka. Api yang sebelumnya berhasil dikendalikan mendadak membesar dan mengepung petugas. Kabur, terkepung sama api, kabur, waktunya kita kabur. Masya Allah apinya, kita terkepung api. Detik-detik mencekam ini direkam oleh salah satu petugas damkar yang berupaya melarikan diri dari kobaran api. Wah ini sangat bahaya sekali. Kabur. Allah, kabur. Angin yang tiba-tiba berbalik arah dan membawa udara panas membuat petugas pemadam yang sedang melakukan pemadaman di Kampung Labanan, Teluk Bayur panik. Kabur, segera kabur, meninggalkan lokasi. Mereka pun terpaksa menghentikan pemadaman dan berlari menyelamatkan diri dari kepungan api. Hingga hari ke-21, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Berau masih terus berlangsung. Panjangnya api sampai ujung sana ini.
Keterbatasan personil dan kendaraan pemadam menjadi salah satu kendala di lapangan. Kondisi personil ini kami tidak terpaku ya. Mereka ini selalu mobile. Mobile artinya di mana diperlukan kita backup dulu di sana. Kemudian kita lihat situasi juga. Berdasar data BMKG Berau, sejak 1 Agustus hingga 21 Agustus 2026 tercatat 4.322 titik panas yang tersebar di 11 kecamatan. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dahsyatnya kebakaran hutan yang melanda sejumlah provinsi di Kalimantan membuat petugas dan relawan terus berjibaku memadamkan api siang dan malam. Sebagian bahkan sudah mengalami kelelahan ekstrim. Beratnya medan, pekatnya asap, dan panasnya suhu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh petugas dan relawan dalam berjibaku melawan api yang kian meluas. Sebagian bahkan sudah mengalami kelelahan ekstrim dan gangguan kesehatan seperti sesak nafas. Guna membantu mempercepat pemadaman, BNPB mengerahkan puluhan armada helikopter dan disebar ke berbagai titik di Kalimantan dan juga Sumatera yang juga mengalami kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Kobaran api bahkan mendekati permukiman dan membakar kebun sawit milik warga. Kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Cuaca panas disertai angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api cepat menjalar. Kebakaran bahkan mendekati permukiman dan turut membakar kebun sawit milik warga di Jalan Yosudarso, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya memadamkan api serta bara di lahan gambut yang masih menyala agar kebakaran tidak semakin meluas. Menurut petugas, kebakaran lahan ini telah berlangsung selama beberapa hari. Upaya pemadaman terkendala minimnya sumber air akibat musim kemarau. Untuk mendukung proses pemadaman, petugas mendatangkan mobil tangki ke lokasi kebakaran. Mungkin sekitar 200 titik lah. Di Kota Palangkaraya? Kota Palangkaraya. Masih terbakar? Masih. Kebakaran lahan juga menyebabkan kabut asap pekat menyelimuti kawasan jalan protokol di Yosudarso, ujung Palangkaraya. Kondisi tersebut mengganggu jarak pandang pengendara dan berdampak terhadap aktivitas warga. Kabut asap pekat juga dikhawatirkan mengancam kesehatan masyarakat. Terganggu banget, Pak. Terganggunya gimana? Mata pedas, ini. Terus anak-anak sekolah juga pakai masker semuanya. Sampai anak saya sakit tuh, di rumah ada satu. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, total luas hutan dan lahan yang terbakar kini mencapai 263,85 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 4 wilayah kecamatan dengan total 300 kejadian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Akibat kebakaran hutan di Kalimantan, kualitas udara di Kalimantan menjadi buruk. Berdasarkan halaman indeks standar pencemaran udara, terungkap wilayah Kalteng indeks udara sebesar 261. Bersumber dari halaman indeks standar pencemar udara ISPU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pagi tadi terungkap indeks kualitas udara di Kalimantan Tengah sebesar 261. Sementara menurut situs iCare.com, akibat kebakaran hutan, wilayah di Kalimantan seperti Banjarmasin dan sekitarnya menjadi kota berpolusi hari ini. Pergerakan angin juga terpengaruh dengan asap tebal akibat karhutla. Polusi separah ini sangat berbahaya bagi kesehatan pernafasan warga. Ya, pemirsa, meski tak separah kemarin pemirsa, namun sejumlah titik api masih terlihat di ruas wilayah Pulau Kalimantan.
Ya, pemirsa, terpantau dari laman Google Maps, beberapa wilayah masih mengalami kebakaran hutan seperti Kabupaten Pulang Pisau dan Seruyan, Kalimantan Tengah. Dari tayangan ini masih ditunjukkan sejumlah titik kebakaran parah. Meski titik api mulai berkurang dibanding kemarin, namun kebakaran hutan masih mendominasi wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan dibandingkan di kawasan Sarawak, Malaysia, dan Brunei Darussalam.